Bihos, iya hilang itu tamunya. Oh iya. Hilang Betul itu, Pak. tamunya, nggak Kalau di masuk. Al-Quran sudah jelas, wa ma arsalnaka illa rahmatal alam. alamin. Rahmatan Ya lil kan? Iya. alamin. Jadi Seluruh untuk alam, sekalian berarti alam, seluruh bukan ya. untuk satu kaum. Betul. Iya. Berarti harusnya mereka ini sadar ya kan? Harusnya mereka beriman kepada Al-Quran ini, mau orang Hindu, Buddha, Kristen semua. Iya kan? Jangan, nggak bisa gitu kan Itu Tuti, nggak bisa, nggak boleh. Itu perintahnya kan seluruh alam, Bang Nggak Anci. boleh, kalau mereka mualaf semua mainan kita apa? Oh, jadi buka Ya, koma ya, lagi iya, jadi ya? Eh, Enggak seharusnya, kan aku bilang seharusnya. Tapi kan mereka Jangan. tidak. Kalau perlu Ya, kita betul. kasih tahu sama Bang Zuma, kurang-kurangi, jangan banyak mualaf. Mainan kita nggak ada. Kurangi nanti Nanti saingan kita makin banyak ya kan masuk surga nanti ya kalau kan? sudah tidak ada outen lagi, tidak berkoma lagi kita. Iya. iya. Iya ya, aku jadi koma 8 nanti bukanya ya. Ya kuliner, Koma kuliner. mukbang sambil Kalau makan kan kuliner. mukbang. Gitu. Iya, makin membengkak lah. Makin ini apa, melebar ke samping gitu ya kan? Iya, kita pun juga nggak ada konten ya kan, nggak ada konten. Nggak Aku- buka room makan juga udah melebar ke samping kok hostnya. Mulai mencari host, mulai Hostnya yang diserang. masih bukan. Memang mereka itu tadi apalagi apologet tadi itu mengatakan memang kami ini memang dipaksa untuk mengerti Bible itu, dipaksa memang doktrinnya itu. Ngomong sendiri dia orangnya itu. Iya. Dipaksa kami ini. Ya makanya itu memang nggak cocok dipaksa, akhirnya ya mental kayak gimana ya. Aduh. Susah. Jeglek kongslet. Iya. Kemana Pak itu tadi Pak Darwin? Darwis. Sinyal. Jaringannya ke sini. Mau dipaksa sekaya Assalamualaikum apa? semuanya. Waalaikumsalam, Mbak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mau dipaksa kayak apapun, ya kan? Masuk. Nggak masuk, karena apa? Itu apa ya? Dogma, doktrin. Iya. Itu hanya orang-orang yang nggak mau berpikir, itu aja. Betul. Karena apa ya? Hadir. Keterbatasan akal manusia. Contohnya, kita melihat Amerika aja nggak bisa, apalagi jangan gini aja. Kita melihat wajah kita tanpa bercermin pun nggak bisa. Itu salah satu contoh Nggak kecil bisa. keterbatasan manusia. Apalagi doktrin sebanyak itu, doktrin Bisa Bang teologi. Anci, tapi mata kita pindah di kaki. Nah, Bisa, matanya tambah 6. Iya, Nah. tambah di kaki. Mata kita tambah di kaki gitu. Kalau mau lihat wajah kita naikin kaki kita gitu kan? Kalau mata manusia itu jadi 6, nggak ada sudah cantiknya itu perempuan. Aku nggak bayangkan ada matanya 6. Biar kau pakai skincare malu. Aku bilang ke mata kau Bang jadi. Adi, nggak usah banyak 6. 3 aja udah nggak kelihatan cantik. 3 nambah 1 aja 3 nggak kelihatan cantik. Kalau 3 nyamain Apalagi Dajjal dong satunya. Kan Oten itu suka yang lebih Bang, ya kan? Dia aja makan 3 bayar 1, ya kan gitu. 3 kali 3, 3 kali 2, dia minta 2 kali loh, jadi 6. Tuhannya 3 bilangnya 1. Bang Tuhannya Ded. 3 bilangnya 1 gitu ya kan? siapa itu? Manggil Bang Dedi. Siapa itu? Si Nopi. Oh, ada. Dedi tidur, Nop. Pantes bawa Ces. Justru dia itu tadi apa ya, menyelisihi perisai Trinitas, mengatakan Yesus itu ya juga Bapa itu sendiri. Menyelisihi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Putra. Wah.
Eh, di sini saya cuma mau bertanya, apa yang Agamanya apa dulu, Bang? Bang, Islam, Mas Islam, Putra. Islam. Islam. Islam, oke. Ya, Ini untuk mempertebal keimanan saya. Jadi, Hmm. apa yang menyebabkan Yesus atau Isa Al-Masih itu disalib? Kemudian yang kedua, kenapa dia kemudian dijadikan Tuhan Beli jeruk. menurut Ya, orang Kristen? nggak tahu. kalau Keluar nggak sih? kalau pandangan dari Islam sudah jelas itu Bang, apa ya, tidak Ya, memang tidak dibunuh, disalib, tidak dibunuh, iya, kan beliau kan diganti, diselamatkan. iya, saya jawab Bang ya, tidak Ya, silakan. diganti oleh orang yang menyerupai Nabi Isa, ya kan? Tapi kalau di narasi di dalam apa ya, apa namanya, Bible. di Bible itu Amsal 21 nomor 18 itu, orang fasik, orang pengkhianat itu diganti dengan orang yang Menggantikan benar dan orang fasik, jujur. menggantikan orang yang baik. Nah, digantikan gitu. Siapa orang fasik dan pengkhianat di dalam Bible? Yudas. Itu Yudas. Yudas. Yudas mengkhianati Yesus itu. Kenapa Di bawah bisa-bisanya Yudas itu mengkhianati Yesus? Karena dirasuki Mendi, iblis. naik Mendi. Iblis itu tidak mau, Bang. Iblis itu sudah berjanji kepada Allah, aku akan menyesatkan manusia, jadi Mendi. akan membelok Si gitu. Mendi itu murid-muridnya si Lukiap tadi. Mendi Gitu. ya. Nah, Mendi, naik Mendi. di dalam Bible itu ada seorang pemuda yang pada saat penangkapan itu kabur. Pada Lari, saat penangkapan telanjang. itu, Yesus melepaskan jubah, memakai kain lenan. Di lain ayat, ada seorang pemuda memakai kain lenan, dilepas kain lenan itu, dia kabur dengan telanjang. Sampai kalimat itu udah selesai. Nah, siapa pemuda itu? Pemuda itu hanya Yesus yang memakai kain lenan pada malam terakhir perjamuan malam itu. Siapa pemuda yang kabur itu gitu. Makanya perlu apa ya, teka-teki memang kalau masalah itu. Kalau di Al-Qur'an jelas. Makanya benar diserupakan gitu kan, di Al-Qur'an diserupakan oleh orang yang fasik. Orang fasik itu ya yang pengkhianat, orang-orang yang berjanji gitu. Nah, begitu, Bang. Lalu di ayat selanjutnya di Al-Qur'an itu orang-orang yang mengira membunuh Nabi Isa alaihissalam ini dalam keraguan-raguan. Makanya Kristen bertanya ke kita, kalau kita dialog itu kan, siapa yang menggantikan Nabi Isa itu? Siapa menggantikan Isa itu gitu. Nah, mereka bertanya-tanya, itulah jawabannya itu. Makanya benar apa yang dinarasikan Al-Qur'an itu, keraguan-raguan di dalam hati mereka. Sebenarnya siapa yang dibunuh itu gitu. Jawabannya ya di dalam diri mereka. Mereka ragu sebenarnya. Tertulis juga di Kisah Para Rasul itu juga. Keraguan-raguan terhadap orang yang bernama Yesus dan soal-soal agama itu. Orang-orang mengatakan Yesus itu hidup, sedangkan Paulus mengatakan Yesus itu mati. Ragu sebenarnya. Jawabannya ya ada di dalam mereka sendiri, ragu. Kalau di kita kan, di Islam kan sudah pas, sudah jelas kalau Nabi Isa alaihissalam itu diwafatkan. Diwafatkan maksudnya itu bukan diwafatkan mati ya, bukan. Ditidurkan itu. Diangkat oleh Allah. Iya, diangkat ke langit. Ruh dan jasadnya ini diangkat ke langit, gitu, diselamatkan. Seperti Nabi Idris alaihissalam itu. Contoh seperti Ashabul Kahfi itu kan, 7 pemuda itu ditidurkan selama beberapa tahun. Seperti itu. Nah gitu, Mas, siapa ini Mas Putra? Syukron jazakallahu khairan untuk semua yang ada di sini atas jawaban. Iya ya Bang ya.
Apa pernah naik ke ini roomnya Kristen apa? Enggak, belum pernah. Belum pernah. Oh iya, ya kalau bisa jangan naik ke room sana Janganlah, Bang Bang. kalau bisa. Saya itu nggak berani yang, waduh, itu karena mereka kan apapun akan dilakukan walaupun itu dengan berbohong Iya. demi Iya, untuk bisa mendapat pengikut. iya, Aku sebagai binatang pun mereka jabanin, Bang. iya. Makanya di Bible mereka itu gini, apa yang apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan. Nah, yang keluar dari mulut itu yang menajiskan. Termasuk omongannya mereka itu najis. Gitu. Ada keluar roh najis di dalam mulut mereka. Gitu. Itu di dalam Bible mereka sendiri itu. Apa yang keluar dari mulut itu najis. Contohnya apa ya? Suara mereka itu najis gitu. Ya Pembohong. mungkin karena bagaimana nggak dikatakan apa yang keluar dari mereka itu najis, sementara apa yang masuk ke dalam tubuh mereka, perut mereka itu kan tidak ada sesuatu yang apa namanya diharamkan. Semua kan bisa semua bisa dimakan. Jadi Iya. iya kan seperti itu. Sekalipun Iya. kitab mereka kan kitab yang terdahulu yang diakui oleh mereka mengharamkan. Iya, betul. Segala sesuatu halal bagiku gitu. Ya itu. Jadi semua perbuatan itu nggak ada haramnya, halal semua. Termasuk makanan itu. Segala sesuatu Iya, segala diperbolehkan, benar. sesuatu, semuanya. Iya, segala sesuatu artinya ya apa ya? Ya kan Melingkup mereka sudah menganggap perbuatan ditebus, ini. sudah ada yang menebus. Iya. Ya, Ya kadang-kadang secara logika kan kayaknya kan nggak masuk akal gitu ya. Ketika ada yang bilang menebus, ya, gampangnya mungkin ketika kita yang lapar, kan otomatis kita yang makan. Kemudian kalau kita yang haus kan pasti kita yang minum, kan nggak mungkin lapar kita itu ya, diwakili oleh orang lain. Haus kita mau minum, kenapa harus diwakili orang lain? Melakukan sesuatu kan pasti kita yang harus bertanggung jawab. iya betul. Masalah apa penebusan dosa di perjanjian lama itu jelas ya kayak kita umat muslim itu berkorban sapi atau lembu gitu kan domba gitu sama apa yang dilakukan oleh orang-orang di perjanjian lama itu ada yang bertaubat ada juga itu nah lalu kalau mengorbankan manusia nah itu adalah persembahan untuk dewa Molok. Nah, itu yang tidak diterima oleh Allah gitu. Contoh seperti apa ya? Syirik lah Bang gitu. Apalagi mengorbankan darah manusia kan kepada selain Allah gitu. Apalagi membunuh itu kan nggak boleh. Apalagi mengorbankan anak manusia gitu. Ya gini Bang, kalau seumpamanya pengorbanan itu di dilakukan untuk yang dikorbankan itu manusia, lantas ketika peristiwa Nabi Ibrahim ingin menyembelih Anaknya. Nabi Ismail, Hmm. kenapa kok Allah menggantikan Nabi Ismail itu dengan seekor kambing domba gitu loh? Berarti kan Iya, sebenarnya secara tidak langsung kan Allah sendiri mengajarkan bahwa penebusan dosa itu
Harus harusnya dengan hewan. dengan hewan, Harus bukan dengan dengan hewan. sesama manusia itu loh. Nah, Ya, betul. betul. Dan ada sisi hikmahnya, Bang Tony. Iya, Allah itu menguji hamba-hambanya dengan ujian yang sangat dengan kesadaran ya. Nabi Ibrahim iya itu bang. diuji Kok, dengan kesabaran. Apakah ikhlas apa enggak hambaku ini gitu. betul. Ikhlas apa Di enggak luar, gitu di kan. luar itu bang. Di luar dari kita ikhlas atau tidak, di luar ikhlas atau tidak ya bang ya. Jikalau Allah waktu itu menghendaki pengorbanan itu pengorbanan manusia, mungkin sampai sekarang nggak ada anak-anak dan ataupun mungkin manusia yang akan berkembang biak bang. Karena apa? Anak-anak yang pada usia-usia pada saat Nabi Ismail dikorbankan itu mungkin sampai sekarang masih gitu loh. Dan mungkin agama Islam itu tidak akan berkembang sampai sekarang ini bang. Gitu loh. Iya. Itu kalau kita melihat dari konteks keluar dari konteks dari ikhlas atau tidak ikhlasnya itu loh. Karena kan Tuhan tidak menginginkan pengorbanan atau loh. Sesama makhluk hidup, sesama manusia itu saling membunuh itu sebenarnya tidak tapi Iya, kan yang pengorbanan itu apa ya, konsep-konsep apa namanya? Pagan. Ya pagan. Kalau mengorbankan manusia itu ya pagan. Iya. Udah jelas itu. mereka pun sebenarnya kalau organisasi tersesat pun mereka pun ada yang mengorbankan binatang, tapi kan nggak sama dengan kita. Kalau kita kan darahnya hewan yang dikorbankan itu kan nggak kita konsumsi, tapi kalau mereka kan mengkonsumsi. Ada yang seperti itu. Ada sekte yang mengkonsumsi darahnya. Kalau di kita kan kurban kan darah dari hewan yang dikurbankan tidak kita konsumsi. Enggak lah. Nggak boleh lah kita. Makan darah aja nggak boleh. Nah, Iya. Nggak boleh. Haram kan? Justru di kan ada dalam sekte-sekte Bible itu. yang mengorbankan binatang, tapi daging dan darahnya itu kan harus dikonsumsi gitu loh. Ada kan? Itu pagan. Kalau kayak gitu udah pagan. Iya, agan pun ada yang mengorbankan hewan, tapi kan yang dikonsumsi nggak cuma dagingnya doang, darahnya pun harus mereka konsumsi itu loh. Iya. Seruput kopi dulu. Ngopi biar normal kita. Ngopi. Aku tuh sampai tadi tuh ya ngopi. Pas ada Ngopi siapa Bang tadi. Anci, ngopi Bang Anci. Silakan Putra, kalau mau ada yang ditanyakan silakan. Ada lagi Bang yang mau ditanyakan Bang? Sementara ini masih belum ada yang ditanyakan. Cuman saya bingung dengan mereka itu. Mereka bilang ajaran kasih. Dan apa ya? Tapi bagaimana disebut ajaran kasih sementara Kristen tercipta
dari hasil sebuah pembunuhan. Ini keren. Oh. Bagus. Pertanyaan yang sangat bagus. Ini betul ini. Kan Pembunuhan selalu Tuhan. bilangnya jangan membunuh, jangan membunuh. Lah Tuhannya dibunuh. Kenapa mereka malah membunuh orang untuk dijadikan Tuhan dengan cara jangan membunuh, jangan membunuh? Berarti itu cuma teori aja, Bang. Bahkan gini Bang ya, ketika Yesus itu ditangkap, saat Yesus diadili, Yesus itu pun mengalami ada yang menampar loh. Ada yang menampar Yesus. Dan Yesus Iya, pun berbalik bertanya, jikalau apa yang aku katakan benar, mengapa engkau menampar aku? Berarti kan itu suatu bukti tindakan protes bahwa dia itu kenapa kok ditampar. Sedangkan kenapa kok oten-oten sekarang ada doktrin tampar pipi kasihlah musuhmu, tampar pipi kiri, tampar pipi kanan gitu loh. Sedangkan Yesus sendiri pun tidak rela kalau pipinya ditampar. Kalau tampar pipi kiri dikasih pipi kanan, artinya di dunia ini hukum atau pengadilan, jaksa, hakim Nggak perlu harusnya itu. nggak perlu. perlu. Ada. Kepolisian semuanya nggak ada, harusnya nggak ada itu. Nggak Nggak ada. perlu. Nggak perlu ada. Nggak perlu ada. Kalau kita mau dibunuh langsung bunuh diri aja Bang. Dengar nih kita mau dibunuh ya kan. Nah, karena ajaran kasih ya kita bunuh diri aja langsung. Iya. Bang Haji mau dibunuh, Bang Haji mau dibunuh perampok. Gak usah bunuh gua. Sini goloknya kasih gua ke gorok. Mas pinjam goloknya dong. Hah? Ajaran kasih Mas. Mas pinjam goloknya kenapa? Bentar saya mau bunuh diri dulu. Kubunuh kau. Mas pinjam pisaunya dong. Kenapa? Saya mau bunuh diri dulu, ajaran kasih. Saya mau menerapkan ajaran agama saya. Jadi Tuhannya dibunuh, Rasulnya pembunuh. Paulus kan seorang pembunuh, penganiaya, ya kan? Nah, Tuhannya dibunuh, Rasulnya pembunuh. Pertanyaanku Bang Haji. Ya, Kapan si Paulus itu menganiaya Yesus? jadi itu ada, ya Paulus nggak pernah, jangankan menganiaya. Kita yakin kalau Paulus sama Yesus ketemu, yang jelas yang dianiaya pasti Paulus. Terbalik dia. Tapi memang Paulus itu sendiri menolak disebut sebagai Rasul. Karena dia memang menyadari, ya kan, saya tidak layak disebut sebagai Rasul. Kenapa kalian panggil saya Rasul, kan gitu. Nggak layak ya. Itu ada di apa ya, ada kalau nggak salah di 1 Korintus 15:9 itu. Karena aku adalah yang paling hina dari semua, bahkan aku tidak layak disebut Rasul. Itu Bang. Jadi kalau ada mengatakan itu Rasul kami, kau nuduh orang itu, nuduh Paulus nggak mau dikatakan. 1 Korintus 15:9. 1 Korintus berapa? Wanitiro. Di Bang Haji. 1 Korintus 15 bacaan ke-9. 15. Karena aku adalah yang paling hina, Dari bahkan semua tidak bahkan tidak layak disebut Rasul. Karena
karena aku telah menganiaya jemaat Allah, kan gitu. Iya. Tuh. Iya, betul. Ya, saya mulai Bang, kalau melakukan penginjilan saya selalu kasih passwordnya Wanipiro. Orang pendeta aja minta perpuluhan kok. Satu ayat 20.000. Nanti kalau ditunjukin ayat ini gini Bang Anji. Ini Bang Anji udah mulai menjual ayat dengan harga murah, ini bahaya ini. Lah, Pak Pendeta sudah 250, mutarnya cuma Yohanes 1 ayat 1. Awal mula firman, ya kan? Itu terus. Bahaya nih. Iya. Nanti bakal jawabnya gini. Karena Rasul Paulus itu kan roh yang murah hati, dia tidak ingin menyombongkan diri. Itu namanya framing. Masa dia harus mengalahkan dengan yang tertulis? Inilah, ya kan? Yang tertulis saja mereka masih bantah, apalagi yang memang fakta yang nyata, kan gitu. Nah, mereka bilang gitu kan, Yesus itu berawal dari firman. Pantat kau lari miring. Lari emang punya kaki. Pantat kau lari miring, ya kan? Itu karena sebelum firman itu masuk ke dalam Yesus, itu udah dipungut sama iblis. Iblis tuh ngambil firman itu. Makanya kalau iblis itu nggak mau dia menggoda Kristen, kenapa? Apa kata iblis? Ngapain digoda Bang? Terus lah mereka lebih iblis daripada kami. Kami Tuhan kami satu, Allah, kata iblis, ya kan? Kristen Tuhannya 3, lebih banyak dia. Coba itu ada di Markus itu, Markus 4 ayat 15. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis mengambil firman. Waduh, kasihan lagi Iblis. firman ya. Iblis lebih cepat daripada si roh kardus itu tadi. Jalanan dipungut dijegat sama iblis, ya kan? Nah. Kemudian ditaburkan ke dalam mereka. Mereka itu siapa? Yesus. Jadi ajaran Kristen itu ajaran yang bersumber dari iblis. Kalau nggak ada propaganda iblis, program iblis, ada 2 program iblis itu, sehingga terciptalah apa yang mereka yakini. Yang pertama, iblis itu membisikkan dan menciptakan sebuah program konsep bahwa manusia mati ataupun Adam itu dosanya kita yang nanggung. Adanya dosa waris, ya kan? Nah, padahal udah dibantah sama Yesus. Apa kata Yesus? Seorang ayah tidak akan bertanggung jawab terhadap perbuatan anaknya, begitu juga seorang anak tidak akan bertanggung jawab pada perbuatan ayahnya. Bahkan Allah pun mengatakan di dalam Bible itu ada tertulis,